Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianda Faika Putra dengan NIM 2105 1214032 dari Prodi Sistem Informasi dari kelas 2021B dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai memori pada komputer. Memori komputer. Dalam komputasi, memori adalah perangkat keras atau sebuah sistem yang digunakan untuk menyimpan suatu data atau suatu informasi dalam perangkat keras komputer. Fungsi memori komputer. Fungsi memori komputer secara keseluruhan yaitu untuk menyimpan data atau menyimpan informasi yang akan diolah. Selain itu juga untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan oleh komputer. Sifat memori komputer. Memori dalam komputer memiliki dua sifat, yaitu volatil dan non-volatil. Untuk sifat yang pertama yaitu sifat volatil. Sifat volatil ini yaitu data atau informasi yang tersimpan pada memori nantinya akan hilang apabila komputer tidak berjalan atau komputernya mati. Sedangkan untuk sifat yang kedua yaitu sifat non-volatil. Sifat non-volatil ini data atau informasinya tidak akan hilang bahkan walaupun komputernya tidak berjalan ataupun komputernya mati. Jenis memori komputer. Memori dalam komputer terbagi menjadi dua jenis yaitu RAM dan ROM. RAM sendiri yaitu Random Access Memory dan ROM sendiri yaitu Read Only Memory. RAM atau Random Access Memory. RAM atau Random Access Memory adalah tempat menyimpan data atau informasi dalam komputer secara sementara selama komputer masih berjalan atau komputer masih dalam keadaan hidup. Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, RAM bersifat volatil karena data akan tersimpan hanya pada saat komputernya masih hidup atau berjalan. Sedangkan saat komputernya mati, data yang tersimpan akan hilang. Fungsi RAM. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang kedua yaitu membantu dan mendukung penggunaan multitasking. Yang ketiga yaitu membaca dan menyimpan data. Dan yang keempat yaitu mempercepat kinerja proses. Jenis-jenis RAM. Jenis-jenis RAM terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Yang kedua yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. Yang ketiga yaitu EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. Yang keempat yaitu SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang kelima yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Yang keenam yaitu NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory. Yang ketujuh yaitu VGRAM atau Videographic Random Access Memory. Yang kedelapan yaitu Flash RAM atau Flash Random Access Memory. Yang kesembilan yaitu DDR-SDRAM atau Double Dead Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module. DRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. Agar data dalam RAM ini tidak hilang, jenis RAM ini memerlukan penyegaran secara berkala yang dilakukan oleh CPU. Untuk strukturnya, di RAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit yang membuat RAM ini memiliki kepadatan yang sangat tinggi. Untuk contoh DRAM dapat dilihat pada gambar ini. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang tidak menggunakan kapasitor sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala. Dengan teknologi ini, SRAM menghasilkan kinerja yang sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada DRAM. Hal ini dikarenakan komponennya hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM memiliki desain cluster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Untuk gambar SRAM dapat dilihat pada gambar ini. EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory
adalah jenis RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan membaca dan menulisnya menjadi lebih cepat. EduRAM ini memiliki bentuk yang panjang dengan pin yang berjumlah 72. Untuk gambar dari EduRAM dapat dilihat pada gambar ini. SDRAM, SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM dengan kecepatan yang cukup tinggi, yaitu dengan kecepatan mulai dari 100 sampai 133 MHz. SDRAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanannya sebesar 16 MB sampai 1 GB. Untuk gambar dari SDRAM dapat dilihat pada gambar ini. RDRAM, RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. RDRAM ini menggunakan teknologi chip dinamis ciptaan Rambus. Tidak semua motherboard komputer mendukung RDRAM ini, karena teknologi yang digunakan oleh RDRAM sangatlah canggih. RDRAM ini memiliki pin yang berjumlah 184. NVRAM. NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory adalah jenis RAM yang dilengkapi dengan baterai litium, sehingga NVRAM ini bersifat non-volatil. Non-volatil yaitu data atau informasi yang tersimpan pada memori tidak akan hilang apabila komputer tidak berjalan atau dalam keadaan mati. Untuk contoh dari NVRAM dapat dilihat pada gambar ini. VGRAM. VGRAM atau Video Graphic Random Access Memory adalah jenis RAM yang menyimpan kandungan piksel yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas pada memori dari VGRAM ini sangat menentukan kualitas dari video yang akan dihasilkan. Pada VGRAM menggunakan chip yang berfungsi untuk memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Untuk gambar dari VGRAM dapat dilihat pada gambar ini. Flash RAM. Flash RAM atau Flash Random Access Memory adalah jenis RAM dengan kapasitas penyimpanan yang rendah atau kecil. Untuk dapat bekerja dengan optimal, flash RAM ini memerlukan penyegaran dengan daya yang kecil. Flash RAM digunakan pada perangkat yang membutuhkan penyegaran dengan daya yang kecil. Karena itu, flash RAM biasanya digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan TV. Untuk gambar dari flash RAM dapat dilihat pada gambar ini. DDR SDRAM. DDR SDRAM atau Double Dead Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Karena itu, DDR SDRAM memiliki kecepatan yang sangat tinggi. DDR SDRAM mengkonsumsi daya listrik yang rendah. DDR SDRAM ini menjadi jenis RAM yang hemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan yang tinggi. DDR2 RAM, DDR3 RAM, dan DDR4 RAM adalah hasil pengembangan dari DDR SDRAM ini. DDR SDRAM ini memiliki pin yang berjumlah 184. Untuk gambar dari DDR SDRAM dapat dilihat pada gambar ini. SODIMM. SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module adalah jenis RAM yang paling sering digunakan dalam perangkat keras laptop atau notebook. Walaupun ukurannya yang cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangatlah besar. Bentuk fisik SODIMM cukup ringkas, yaitu setengah dari DDR SDRAM, sehingga lebih menghemat ruang dalam perangkat laptop ataupun notebook. Untuk gambar dari SODIMM dapat dilihat pada gambar berikut. ROM atau Read Only Memory. ROM atau Read Only Memory adalah tempat menyimpan data atau informasi dalam komputer yang bersifat permanen bahkan pada saat komputer tidak berjalan atau pada saat mati. Berdasarkan pengertian tersebut, ROM bersifat non-volatil, yaitu
Data atau informasi yang tersimpan pada memori tidak akan hilang karena telah tersimpan secara permanen, bahkan saat komputer mati ataupun tidak berjalan. Fungsi ROM. Yang pertama yaitu sebagai tempat penyimpanan permanen. Yang kedua, tempat menyimpan kode booting seperti BIOS. Yang ketiga, mendistribusikan perangkat lunak. Yang keempat, tempat penyimpanan yang aman. Jenis-jenis ROM. Jenis-jenis ROM terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu PROM atau Programmable Read Only Memory. Yang kedua yaitu EEPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. PROM. PROM atau Programmable Read Only Memory adalah jenis ROM yang merupakan chip yang mampu menyimpan data tetapi tidak dapat dihapus lagi atau data yang telah tersimpan akan berada di dalam memori selamanya secara permanen. Program yang tersimpan di dalam PROM bersifat permanen dan digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian perangkat keras komputer. Pengisian program ke dalam PROM menggunakan alat khusus yang bernama PROM Burner atau PROM Writer Program. Informasi yang telah diisikan atau direkamkan ke dalam PROM tidak dapat dihapus lagi. Untuk gambar dari PROM dapat dilihat pada gambar berikut. EEPROM. EEPROM atau Erasable Programmable Read Only Memory adalah jenis ROM yang merupakan salah satu tipe dari PROM yang mampu menyimpan data, menghapus data, sehingga dapat digunakan lagi. Berbeda dengan PROM, pada EEPROM, data yang telah tersimpan dapat dihapus. Program atau informasi atau data yang tersimpan di dalam EEPROM dapat dihapus bila terkena sinar ultraviolet dan dapat ditulis kembali. Alat yang digunakan untuk menghapus isi pada EEPROM adalah UV Prom Eraser. Alat ini akan menyinarkan sinar ultraviolet ke memori tempat data disimpan dalam chip EEPROM. Dengan begitu, EEPROM dapat digunakan kembali dan dapat diisikan data atau informasi baru. Alat lain yang dapat digunakan selain UV Prom Eraser untuk menghapus isi dari EEPROM adalah EEPROM Rewriter. Untuk gambar dari EEPROM dapat dilihat pada gambar ini. EEPROM. EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory adalah jenis ROM yang merupakan salah satu tipe PROM yang mampu menyimpan data dan menghapus data secara elektris. EEPROM adalah komponen yang banyak digunakan dalam motherboard komputer dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan konfigurasi data pada perangkat elektronik. Kapasitas penyimpanan pada EEPROM ini sangatlah terbatas. EEPROM biasanya digunakan untuk menyimpan data konfigurasi BIOS. Untuk gambar EEPROM dapat dilihat pada gambar berikut. RAM dan ROM. Perbedaan RAM dan ROM. Perbedaan RAM dan ROM berdasarkan pada yang pertama yaitu tempat penyimpanannya, yang kedua yaitu jenis memori, yang ketiga yaitu membaca data. Perbedaan berdasarkan tempat penyimpanannya. Untuk RAM, tempat penyimpanannya bersifat sementara dan bergantung pada arus listrik. Sedangkan untuk ROM, tempat penyimpanannya bersifat permanen dan tidak bergantung pada aliran arus listrik. Perbedaan berdasarkan jenis memori. Untuk RAM bersifat volatil atau apabila komputer mati, maka data yang tersimpan akan hilang. Lalu pada RAM mampu membaca dan menghapus data atau informasi. Sedangkan untuk ROM bersifat non-volatil atau apabila komputer mati, data tidak akan hilang atau tetap tersimpan secara permanen. Dan ROM mampu menyimpan data secara permanen. Perbedaan berdasarkan membaca data. Untuk RAM, RAM dapat membaca data atau informasi secara cepat dan dapat menulis dan juga merubah data atau informasinya. Sedangkan untuk ROM,
hanya mampu membaca data atau informasi, tidak dapat menulis dan merubah data atau informasinya. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis memori pada komputer. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.